Kenaikan debit air akibat hujan deras pada Sabtu sore membuat dua jembatan darurat yang menghubungkan desa Subarang Air ke Jorong Koto Alam di Agam, Sumatera Barat hanyut. Hal ini membuat warga kesulitan untuk mengambil logistik. Dua jembatan darurat yang menghubungkan desa Subarang Air ke Jorong Koto Alam di Agam, Sumatera Barat hanyut setelah hujan lebat mengguyur pada Sabtu sore. Jembatan darurat dari batang pohon terpaksa dijadikan akses penyeberangan warga. Meski warga kesulitan bahkan tak jarang terprosok karena licinnya batang pohon, namun warga tak punya pilihan lain. Akses ini jadi satu-satunya yang terdekat yang menghubungkan desa Subarang Air ke Jorong Koto Alam, Kabupaten Agam. Terkurung sebelah Pak ini. Jadi air besar itu putus jembatannya memang apa juga. Di sebelah kan ada juga pemilih itu bisa juga sana numpang. Putusnya akses membuat warga di desa Subarang Air terpaksa harus berjalan kaki sejauh 3 km untuk mengambil bantuan. Lebih dari 2 kilo? 3 kilo ada? Lebih kurang lah dari 3 kilo. Kalau bantuan ini sehari-harinya cukup nggak sih, Bu? Cukup. Kalau bantuan emang di sana sulit, Bu? Sulit, Pak. Sulit banget? Sulit banget. Ini jemput ke sini, Pak. Jalan kaki kami. Apa aja nih, Bu, bantuannya? Nggak tahu lah, ada dilihat. Jalan kaki jauh nggak, Bu? Jauh, 1/4 jam lebih. Saat ini alat berat sudah diterjunkan untuk membangun kembali jembatan sementara. Tim Liputan Kompas TV. Sejumlah puskesmas di Kabupaten Agam terdampak banjir bandang walaupun tidak terdampak secara langsung. Banjir bandang yang merusak saluran air berdampak ke sejumlah puskesmas yang sangat membutuhkan air bersih. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juru kamera Abdul Rahim untuk Anda. Baik saudara, terkait posko kesehatan ataupun layanan kesehatan di Kabupaten Agam memang ada yang terdampak seperti sejumlah puskesmas begitu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan mengajak Anda berbincang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sudah bersama saya Dr. Henry. Pak, apa kabar Pak Henry? Ya, kabar baik. Alhamdulillah. Pak, izin kalau pelayanan kesehatan terutama puskesmas di Kabupaten Agam, apakah ini seluruhnya terdampak oleh banjir bandang dan longsor atau seperti apa, Pak? Ya, dapat kami laporkan atau sampaikan bahwasanya dari 23 puskesmas yang ada di Kabupaten Agam itu tidak semuanya yang terdampak bencana. Jadi ada sekitar 12 puskesmas yang terdampak bencana, terutama itu banjir dan banjir bandang atau galodo. Jadi pelayanan kesehatan itu tetap dilaksanakan di puskesmas yang terdampak. Alhamdulillah, kalau dari segi fasiankesnya kita tidak terdampak langsung dari bencana. Artinya tidak ada kerusakan yang terjadi di fasiankes yang ada di Kabupaten Agam. Jadi alhamdulillah pelayanan tetap kita buka, tapi tentu pelayanan karena masa tanggap bencana, tentu mungkin sedikit pelayanan mungkin kita alihkan ke UGD semuanya. Kalau puskesmas yang terdampak itu di wilayah mana saja, Pak? Yang terdampak bencana itu sebagian besar itu daerah Agam Barat. Jadi seperti daerah Agam Timur yang mengarah ke Bukit Tinggi itu relatif lebih aman. Nah, jadi yang terdampak itu adalah daerah Agam Barat. Puskesmas mana aja, Pak? Jadi kalau bisa kita urut mulai dari puskesmas Muara Putui, kemudian puskesmas Koto Alam, puskesmas Batu Kambiang, puskesmas Matur, puskesmas Maninjau, puskesmas Palembayan, puskesmas Malala, puskesmas Ampek Koto, puskesmas Sungai Pua, dan puskesmas Mangopo. Ya. Kalau untuk puskesmas Koto Alam ini tidak terdampak secara langsung oleh banjir bandang, namun apakah yang berdampaknya mungkin Pak seperti jaringan listrik ataupun air bersih, Pak? Ya, jadi sampai saat ini kita untuk melayani masyarakat di puskesmas khusus Koto Alam ini daerah yang salah satu cukup parah terdampak bencana. Kita menjadi permasalahan sekarang kita adalah air bersih dan listrik. Ya, alhamdulillah dalam 2 hari ini listrik udah hidup kembali, tapi air bersih tetap disupport dari berbagai relawan. Ya, ada yang dari PT Semen Padang, kemudian juga ada dari PDAM, juga ada dari Damkar. Jadi untuk air bersih sampai saat ini masih disupport dari berbagai relawan. Terakhir Pak, untuk obat-obatan di semua puskesmas yang terdampak tadi sudah Bapak sebutkan, ketersediaannya seperti apa?
Ya, dapat kami laporkan masalah logistik dalam hal ini obat-obatan. Jadi alhamdulillah sampai saat ini obat-obatan masih mencukupi. Dan apalagi kita banyak mendapat support, mendapat bantuan obat-obatan dari berbagai relawan-relawan. Baik, terima kasih Pak Henry atas waktunya. Bersama Kompas TV, terima kasih Pak. Yaitu tadi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Dr. Henry mengatakan bahwa memang di Puskesmas Koto Alam ini yang paling sangat dibutuhkan adalah sumber air bersih karena saat ini hanya mengandalkan bantuan-bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian dari relawan-relawan lainnya. Reza Pratama, Abdul Rahim, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Yang jadi sorotan selain penanganan bencana, saudara, misteri temuan kayu gelondongan saat banjir juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Di beberapa tempat kayu dipotong dengan rapi dan memiliki tanda khusus. Usai banjir surut, lautan kayu kini jadi pemandangan miris. Pantauan udara drone Kompas TV menunjukkan tumpukan kayu gelondongan di wilayah Gampong, Gedumbak, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, menutupi salah satu dusun. Di antara kayu-kayu ini, tim Kompas TV menemukan adanya kayu dengan potongan rapi dan tanda khusus pada kayu di lokasi bendungan irigasi. Menyerupai huruf M atau W dengan panjang mencapai 5 hingga 6 meter. Pertama kayunya datang kemarin jam 3:30 pagi. Dan waktu itu yang hanyut pertama ya kayu gelondongan bekas potongan. Sebab di atas sana banyak yang membuka kebun seperti PT-PT, malah ribuan hektar. Gelondongan kayu yang tidak terhitung jumlahnya juga menutup aliran sungai Garoga yang melintasi Desa Anggoli dan Batang Toru. Alat berat diturunkan untuk membersihkan gunungan kayu. Targetnya selama 1 minggu. Kami mencoba membersihkan kayu-kayu yang ada di bantaran ini karena ini merupakan jalur utama air yang terlewat yang saat ini tertutup. Inilah yang menimbulkan banjir bandang yang sangat besar yang menimpa warga sekitar. Kayu-kayu yang bisa kita manfaatkan, kita akan gunakan, kita akan potong untuk kita gunakan sebagai hunian sementara. Terkait tumpukan kayu-kayu gelondongan, Kementerian Lingkungan Hidup telah mencabut izin operasional 4 perusahaan yang berada di Batang Toru, Tapanuli Selatan. Di sini kita belum lihat perusahaan. Kalau yang di Batang Toru ada 4 perusahaan yang kita hentikan kegiatan, tetapi tidak berhubungan dengan Das Garuga karena alirannya beda. Kita evaluasi total semua perizinan karena memang curah hujannya ini di luar proyeksi waktu penyusunan dokumen AMDAL beberapa puluh tahun yang lalu. Sehingga kita perlu sesuaikan kembali kaidah ini. Namun sekali lagi terkait dengan bencana ini ya memang harus ada yang tanggung jawab. Sesuai pernyataan Menteri, harus ada yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Publik berharap pengusutan yang dilakukan pemerintah bisa dilakukan secara transparan, serta menjerat pelakunya dengan pidana dan tak sebatas denda. Tim Liputan, Kompas TV. Rusaknya jembatan Tepin Mane akibat banjir bandang memutus akses vital warga dari Biren ke wilayah Aceh Tengah. Nasib para warga kini bergantung pada seutas tali baja untuk kebutuhan menyeberang atau distribusi logistik. Jurnalis Kompas TV Syahril akan memperlihatkan bagaimana sulitnya menembus titik terparah banjir dan longsor di Bener Meriah di Aceh Tengah. Seutas tali baja ini jadi satu-satunya harapan warga korban banjir dan longsor pasca jembatan Tepin Mane di Biren putus diterjang banjir bandang. Jalan darurat ini pula yang membantu saya menuju titik terparah banjir dan longsor di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah. Saudara, tadi seling penyeberangan sempat terhenti. Saat ini sudah beroperasi kembali. Cuman diutamakan untuk sembako terlebih dahulu, baru nantinya akan difokuskan ke warga. Setelah menunggu antrian, tibalah giliran saya untuk menyeberang. Saya harus menggunakan keranjang besi yang hanya mampu mengangkut 3 orang dewasa. Tali seling ini merupakan inisiatif warga di tengah situasi darurat akibat bencana banjir bandang. Hampir seluruh jalur menuju Bener Meriah rusak parah diterjang banjir bandang dan longsor. Mulai dari Krueng Sipo, Cot Panglima, Mini Kulus, Weh Pesam.
Oke saudara, saat ini saya berada di Kecamatan Wiyapesam. Ini merupakan bekas longsor kemarin dan air bandang. Kita akan mencoba nantinya akan menerobos ke bawah ini hingga ke Benang Muria. Bagaimana parahnya gunung, batu dan kayu-kayu besar juga air memporak-porandakan kawasan di sekitar ini. Dan ini sebagian wilayah juga sedang dilakukan pembersihan oleh warga setempat. Di tengah perjalanan, saya bertemu warga yang menawarkan jasa ojek untuk menembus sulitnya medan menuju Kabupaten Bener Meriah. Sayangnya, tidak semua mampu menggunakan jasa ojek yang harganya mencapai Rp150.000. Tak jarang banyak warga yang memilih berjalan kaki untuk menjemput bantuan. Bantuan pemerintah sendiri sudah masuk Pak ke sini Pak? Beras cuma 1 kilo 7 on. 7 on, satu orang Pak? Satu orang. Dijemput ukuran 20 kilo. Ketimbang Gajah dijemput. Dari sini jalan kaki. Artinya kita masih kekurangan bantuan kalau di sini Pak? Insya Allah masih. Dilalui kendara ya kemarin Kemarin sore. Oke. Artinya sebelum-sebelumnya nggak bisa Pak? Sebelumnya nggak bisa lah, kami pakai jembatan darurat, pakai tali kan. Ini dibuat pemerintah atau warga sendiri Pak? Warga sendiri, swadaya. Ini moknya relawan lah ya. Banyak korban banjir dan longsor yang berbagi cerita di tengah derita. Seorang perawat puskesmas di Bener Meriah bilang, stok obat-obatan sangat menipis, butuh pertolongan segera. Kendala di puskesmas, obat sudah menipis, stok obat sudah menipis. Jadi untuk pasien rawat inap saja kami hanya melayani yang benar-benar urgen gitu. Kalau misalnya kalau dulu ada yang pingsan, ada yang lemas, pasti kami rawat. Tapi kalau sekarang sudah kami prioritaskan dulu yang lebih